Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifki Atalaga Ramadan dengan nomor NIM 2331 4070111108 dari kelas T4E. Di sini saya akan membahas mengenai Smart Parking System untuk memenuhi tugas UTS manajemen proyek. Smart Parking System merupakan solusi cerdas untuk manajemen parkir modern. Di sini ada sedikit resume dari saya, yaitu saya adalah mahasiswa dari program studi Teknologi Informasi di Universitas Brawijaya dengan bidang minat di front end dan teknisi jaringan. Saya memiliki pengalaman sebagai teknisi sejak PKL dan selain itu saya juga aktif dalam kegiatan kampus, organisasi maupun eh, magang di Fakultas Fisika. Dan habis itu saya memiliki moto yang dimana cobalah segala hal, lakuin aja dulu, misal jika gagal, masih ada kesempatan lain. Peluang itu diciptakan bukan hanya sekedar kebetulan. Oke, mungkin langsung next saja mengenai latar belakang masalah. Kenapa sih saya membuat sebuah eh, eh, analisis dari penelitian smart parking system ini dari tugas manajemen proyek? Oke, eh, yang pertama itu adalah kesulitan menemukan tempat parkir, yang dimana ketika pengguna mobil yang sudah berada di dalam lokasi tidak tahu kalau misalnya ada parkiran kosong ataupun tidak. Kalau misalnya ada eh, aplikasi mobile yang dimana ketika seorang masyarakat ketika ingin mengunjungi suatu mall, dia bisa melihat dulu di aplikasi apakah ada tempat parkir di mall tersebut. Kalau misalnya jika kosong, dia bisa masuk ke dalam parkiran dan jika parkiran penuh, dia bisa parkir di daerah sekitar luaran mall tersebut. Jadi tidak membuat masyarakat tuh kesulitan ketika sudah masuk tapi parkiran tidak ada ataupun penuh. Bisa mengoptimalkan dan manajemen dari sistem parkir tersebut. Dengan adanya Internet of Things ini, jadi slot yang ada di parkir itu bisa terlihat yang melalui LCD. Jadi ada berapa parkir yang tersedia dan ada berapa parkir yang eh, sudah kosong ataupun sudah penuh. Oke, yang kedua pengelolaan parkir yang tidak optimal. Pengelolaan parkir yang tidak optimal ini contohnya semisal ada di lantai basement satu ada parkiran yang kosong, sedangkan di basement 2 penuh. Jadi eh, tidak tahu kalau misalnya pengunjung harus mencari parkiran sebelah mana untuk mendapatkan menemukan tempat parkir yang kosong. Semisal ada 5 lantai basement, isinya tempat parkir semua. Terus di masing-masing basement itu tidak secara menyeluruh atau rata tempat parkirnya yang terisi. Jadi mobil tuh harus mencari tempat parkir yang kosong. Dengan adanya smart parking system ini, mobil bisa melihat smart apa tempat parkir yang kosong ada di lantai berapa dan di blok berapa. Jadi langsung menuju tempat tujuan tersebut. Yang ketiga, keamanan kendaraan yang rendah. Keamanan kendaraan yang rendah ini membuat banyaknya misal ada kehilangan ataupun pencurian yang menyebabkan kerugian dari pengguna parkir tersebut. Tidak adanya pemantauan status parkir jarak jauh. Nah, tidak adanya pemantauan status parkir jarak jauh ini, jadi permasalahan tersebut tuh muncul ketika mobil sudah datang ke lokasi tersebut, sudah masuk melewati palang, tapi parkiran ternyata penuh dan tidak bisa parkir yang bisa menyebabkan macet di area parkir tersebut. Kurangnya sistem notifikasi di indikator parkir. Kurangnya sistem notifikasi dari indikator parkir ini kalau misalnya parkir-parkir yang biasa hanya tap kartu dan mencari parkiran itu tidak ada notifikasi indikator parkir di sebelah mana sih kalau misalnya tempat parkir itu sudah terisi ataupun belum. Itu bisa menggunakan dari kamera RFID. Oke, ini mungkin ada selanjutnya solusi dan rancangan pengelolaan parkir yang optimal. Dengan adanya smart parking system dari inovasi teknologi Internet of Things
ini bisa mengelola parkir yang lebih optimal. Jadi bisa melihat tempat slot yang kosong, contohnya, terus monitoring ketersediaan slot parkir melalui mobile aplikasi. Seorang pengguna mobil atau seorang masyarakat yang ingin mengunjungkan suatu mall, dia akan melihat terlebih dahulu parkiran tersebut kosong atau tidak di suatu mall, navigasi dan pemandu parkiran yang kosong. Jadi ketika mobil sudah lewat melalui palang dan melakukan tap pembayaran, mobil bisa melihat nih melalui aplikasi tersebut mana aplikasi yang sudah terisi ataupun masih kosong. Jadi bisa diarahkan, misalnya ada di basement 3 di blok B4 dan mobil bisa langsung ke sana dan diarahkan. Contohnya kayak misalnya melakukan navigasi Google Maps. Dan bagaimana bisa tahu aplikasi itu kosong atau enggak? Jadi setiap blok-blok parkir ini misalnya PP ini nanti diberikan sebuah sensor yang dimana mengecek ketika parkiran penuh ataupun tidak. Memberikan solusi keamanan lebih baik dengan sistem verifikasi kendaraan. Dengan adanya smart parking sistem ini memberikan solusi yang dimana keamanan lebih baik daripada sebelumnya tidak menggunakan smart parking system. Menggunakan smart parking system udah lebih baik, udah solusi lebih baik, tapi menggunakan eh, Internet of Things dengan smart parking system ini memberikan keamanan yang lebih baik dengan memverifikasi kendaraan dengan plat nomor yang ada. Oke, next selanjutnya. Nah, ini rancangan dari simulasi i- di Viscode sendiri yang dimana ini adalah sensor dan di sensor ini gunanya untuk mengecek apakah ada kendaraan ataupun tidak. Semisal kalau misalnya kendaraan masih kosong, misalnya saya punya slot di kendaraan taruhlah 5 dan ternyata di kendaraan tersebut ingin masuk dan eh, lampu itu akan hijau ketika kendaraan itu masih kosong. Tapi kendaraan ketika sudah full 5 mobil, kendaraan tersebut ingin masuk, ternyata tidak bisa. Dia akan memunculkan lampu merah tersebut dan eh, ini disebut motor self relay yang dimana dia akan berputar untuk ngasih tahu tanda bunyi kalau misalnya parkiran sudah terisi penuh. Dan sini layar LCD 16 kali 2 yang dimana untuk memberikan informasi. Contohnya bisa parkiran slot penuh, parkiran slot sedia 4 kosong, terus habis itu ini juga bisa memberikan eh, layaran tampilan tentang misal jam parkiran Anda eh, 2 jam dengan saldo dengan membayar 40.000 dan di sini juga bisa mengasih tahu eh, menampilkan visual-visual dari hasil tersebut ini. Nah, ini saya mensimulasikan dengan contohnya palang otomatis yang tadi. Oke, di sini kalau misalnya rancangannya tersebut seperti ini. Mungkin lanjut aja dengan work breakdown struktur. Work breakdown struktur dari saya ada smart packing system yang dimana itu ada hardware dan ada microcontroller, ada ESP microcontroller menggunakan SP32 dan hardware-nya ada sensor. Sensornya menggunakan sensor ultrasonik, lampunya lampu LED tadi ada merah dan hijau dan komponen elektroniknya ada buzzer, layar LCD 16 kali 2 motor shape. Komponen buzzer itu yang ini, terus layar LCD yang ini, terus habis itu juga ada softwarenya. Software itu platform pengembangan menggunakan Arduino. Arduino itu merupakan sebuah software untuk kita menggunakan Internet of Things dan library-nya itu untuk mendukung pembuatan Internet of Things menggunakan library pendukung tambahan yaitu menggunakan Liquid Crystal, SP32, Wire dan Adafruit. Jaringannya itu menggunakan WiFi untuk terkoneksi secara real time. Power supply menggunakan 5 volt dan 3 volt. Baterainya menggunakan baterai Li-ion. Struktur parkiran itu parkir palang parkir serv dan terminal sensor kendaraan. Pengujian itu uji perangkat yaitu menggunakan sensor, LED dan serv. Dan uji sistem itu bisa menggunakan simulasi walkway dan integrasi. Lanjut mengenai tentang biaya ada
komponen, jumlah, harga per unit, dan total. Di sini komponen ada ESP32 dengan kabel USB, sensor ultrasonik, sensor sensor ultrasonik ini untuk mendetek apakah parkiran itu udah terisi ataupun belum. SP32 ini merupakan otak dari eh, komponen itu sendiri yang dimana untuk menyambungkan integrasi-integrasi yang ada dan kabel USB ini untuk menyambungkan antara perangkat hardware dengan laptop ataupun komputer. Dan di sini ada modul relay 5V dan di sini ada tampilan indikator LCD tadi dan LED hijau, LED merah, penggerak palang otomatis yang untuk membuka pintu ataupun menutup pintu yang memberikan aksi ketika pintunya terbuka berarti parkiran masih kosong. Dan save motor ini untuk em, memberikan kalau ketika misalnya notifikasi kepada lampu LED sendiri dan motor DC harus koneksi listrik dan breadboard. Setelah itu ada kabel jumper, adaptor, dan struktur aplikasinya itu ada bahan rangka gerbang, aplikasi monitoring. Total biaya itu 1.225.000 ketika barang hardware-nya udah jadi. Dan kalau misalnya yang tadi ini cuma sekedar simulasi saja, simulasi simple, dan kalau misalnya menggunakan simulasi yang beneran itu, nanti banyak hardware-hardware pendukung lainnya yang diperlukan untuk bisa berintegrasi yang dimana jadinya sebuah komponen smart parking system itu sendiri. Dan di sini ada pemetaan risiko proyek yang dimana sensor kendaraan tidak akurat, yaitu kemungkinannya jarang, dampaknya tuh tinggi. Sensor kendaraan tidak akurat ini tuh ketika sensornya itu tidak akurat ketika eh, sebenarnya ada mobil tapi membacanya tidak ada mobil. Terus habis itu cara mitigasinya menggunakan sensor dengan akurasi tinggi, perubahan harga dan alat dan bahan, RFID kartu akses tidak terbaca, menggunakan RFID berkualitas dan sensor cadangan. Palang parkir tidak bergerak. Ini bisa mempengaruhi kendaraan tidak bisa masuk ataupun keluar. Ini tuh sangat medium dan dampaknya itu sangat tinggi. Karena kenapa? Kalau ketika palangnya macet, mobil yang ingin keluar malah eh, tidak bisa keluar. Terus habis itu koneksi WiFi terputus. Ini tuh cukup sering sistem tidak bisa mengirim data ke server, menyediakan koneksi alternatif, yang dimana bisa membuat dari aplikasi monitoring tersebut tidak bisa berjalan secara real time. Terus habis itu listrik mati. Ini sangat jarang karena eh, bisa menggunakan UPS atau baterai cadangan. Ada backup-nya lah. Dan motor safety ini palang parkir tidak bisa terbuka atau tertutup. Memilih motor safe, berkualitas, dan rutin pelumas. Dan SP32 gagal membaca. Ini tuh jarang, tapi ini sangat tinggi banget resikonya karena sistem tidak dapat mendeteksi kendaraan itu ada ataupun tidak. Menggunakan library sensor yang stabil. Terus habis itu sensor kendaraan rusak. Ini medium karena sistem tidak bisa mendeteksi kendaraan, menyediakan sensor cadangan. Yang paling parah itu ketika ini motor safe macet itu palang parkir tidak bisa terbuka ataupun tertutup. Dan di sini ada strategi pengelolaan perubahan ataupun change management dari eh, manajemen proyek sendiri yaitu ada saya sudah menyimpulkan ada identifikasi perubahan, identifikasi perubahan itu terus ketika ada selama perjalanan proyek selama pembuatan itu ada perubahan-perubahan yang ketika sudah dijalankan eh identifik- dilihat bisa dilihat dilihat identifikasi apa yang bisa pengelolaan perubahan ketika proyek itu sedang berjalan. Terus habis itu ada komunikasi perubahan. Ketika perubahan terjadi ketika di dalam running project kan itu bisa dibicarakan oleh misalnya ke teknisi ataupun ke bagian front end, back end ataupun ke bagian eh, QA-nya dan ke bagian eh, sebuah leadernya bisa dibicarakan dan mitigasi resiko akibat perubahan. Dan ketika ada risiko-risiko yang tidak ketahui, kita harus tahu mitigasinya gimana dan kita bisa melakukan mitigasi sebelum perubahan itu terjadi. Ketika perubahan itu terjadi, kita tahu menanganinya itu bagaimana. Terus ada evaluasi dampak perubahan dan ketika eh, perubahan itu sudah terjadi memberikan dampak, itu bisa dijadikan evaluasi untuk kedepannya gimana dan persetujuan dan validasi perubahan. Nah, ketika kita
melakukan perubahan di tengah-tengah jalan, entah itu dari biaya, itu dari perangkat, ataupun dari teknologinya sendiri. Kita akan melakukan persetujuan dari masing-masing organisasi yang ada di tersebut, dan kita bisa melakukan komunikasi tersebut dan implementasi perubahan. Ketika kita sudah di tengah jalan, kita akan melakukan implementasi perubahan karena anggaran yang kurang ataupun teknologi yang digunakan terlalu sulit. Itu kita bisa em, apa ya, implementasi perubahan tuh kayak ketika perubahan melakukan perubahan ketika waktu implementasi, dan monitoring dan evaluasi perubahan. Dan monitoring dan evaluasi perubahan ini sangat penting banget ketika proyek sedang berjalan ataupun lagi running. Itu perlu banget untuk dimonitoring agar timeline-nya itu tidak telat ataupun tidak terundur, dan juga evaluasi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan di sini ada probabilitas penyelesaian proyek, part yang dimana ada perencanaan proyek dan pembelian komponen IoT dan sensor, perakitan hardware dan coding IoT, instalasi sensor dan aktuator, pengembangan software aplikasi, integrasi IoT dan software, pengujian sistem. Di sini tuh menggunakan rumus yang dimana itu ada 3 dikali 4 kali 5, terus habis itu ditambah 7. Nah, hasilnya itu 5. Nanti 5 itu ditambahkan 5, 6,5, 7,83 ditambahkan semua. Hasilnya itu 56,33 hari. Ini didapatkan untuk mengerjakan suatu proyek dari Smart Parking System sendiri. Dan di sini tuh bagaimana bisa mendapatkan nilai 3, 5, 5, 6, 9 itu, ini kita bisa melihat dari penelitian terlebih dahulu, ataupun kita nanya ahlinya yang pernah melakukan proses pembuatan seperti ini, ataupun kita sudah pernah mengerjakan dan kita ingin mengerjakan lagi. Kita mempunyai perkiraan waktu timeline yang dimana dari timeline-timeline tersebut bisa jadi membuat timeline yang baru, dan agar memberikan ketepatan ke depannya. Terus seperti itu. Mungkin terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, atau kata-kata yang baku, ataupun kata-kata yang kurang lengkap, dan pemahaman saya yang kurang lengkap. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.